Publik ramai-ramai mengecam kehadiran pasukan berani mati pembela Jokowi yang berencana mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada hari Ahad mendatang 22 September 2024. Analis politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menilai keberadaan pasukan berani mati Jokowi itu adalah pasukan yang tidak masuk akal. Itu relawan paling aneh sedunia, kata Ubedillah kepada kantor berita politik dan ekonomi Ermol pada hari Ahad 15 September 2024. Menurutnya seharusnya para relawan itu berani mati-matian membela NKRI, bukan Jokowi yang pada 20 Oktober nanti akan lengser dari kursi presiden. Apakah kehadiran relawan berani mati tegaskan Jokowi biang masalah dan apa motifnya serta mengapa relawan berani mati Jokowi potensial menyulut kekisruhan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Baik, Bung Rocky, terkait lagi-lagi gerakan yang dikabarkan akan terjadi pada 22 September 2024 dengan mengatasnamakan pasukan berani mati bela Jokowi menjadi perhatian serius di tengah kondisi politik Indonesia saat ini. Terlebih di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Dan menurut Anda, mengapa gerakan ini hadir di tengah masa-masa kritis menjelang berakhirnya kekuasaan Jokowi, Bu? Iya, saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau kita mendengar berita tadi adanya pasukan berani mati bela Jokowi yang akan apel di Jakarta 22 Ahad nanti, saya sarankan untuk tidak dilanjutkan lah sistem seperti itu atau gerakan-gerakan seperti itu. Kenapa? Karena ini hanya akan memperkeruh suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin tidak kondusif. Nah, ada pasukan berani mati seperti itu kan menurut saya mungkin baru ada satu-satunya di dunia ini di Indonesia. Namanya pasukan berani mati bela Jokowi. Kan menurut saya suatu hal yang ya satu-satunya pasukan berani mati yang ada di Indonesia atau di dunia ini bahkan hanya ada di Indonesia hari ini. Nah, biasanya kalau pasukan berani mati itu motifnya itu bukan bela pribadi orang tertentu. Dia bela agama misalnya, berani mati atau membela ideologi tertentu atau membela bangsa dan negaranya. Itu biasanya slogannya pasukan berani mati dan memang mereka eh, betul-betul dilatih, dididik untuk itu gitu. Bahkan dibiayai, kemudian dibentuk untuk memang punya karakter berani mati dan memang siap membela apa yang menjadi tujuannya. Nah, mestinya kalau ada pasukan berani mati bela pribadi seseorang dalam hal ini eh, bela Jokowi itu ditegaskan oleh pimpinannya, itu saya pikir ini pasukan yang salah alamat gitu. Kalau membela sampai berani mati itu ya belalah bela agama karena mungkin kalau mati nanti matinya jadi bermakna dan dia bisa mendapatkan apa kemuliaan di akhirat yaitu mendapatkan surga karena mati syahid. Nah, kalau membela seseorang apalagi eh, di akhir-akhir jabatan Pak Jokowi yang tinggal beberapa saat lagi ini kan bisa dipertanyakan apa motifnya gitu. Nah, kalau dia hanya untuk membela Jokowi dan keluarga, saya pikir itu tidak ada dalam ajaran agama manapun akan mendapatkan kemuliaan kematiannya gitu. Kategorinya berani mati tadi. Gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu ditimbang lagi dan saya pikir butuh diluruskan. Dan Pak Jokowi mestinya yang namanya disebut di situ sebagai dasar untuk dibentuknya pasukan berani mati seperti itu harusnya bereaksi dan meluruskan atau menegaskan supaya sudahlah tidak usah lagi melakukan apa gerakan ataupun aktivitas yang sebenarnya tidak
urgen untuk kepentingan kehidupan bersama bangsa dan negara ini, hanya untuk membela kepentingan pribadi atau individu. Bahkan ditengarai oleh publik justru hanya dalam rangka membela Pak Jokowi yang dalam konteksnya membangun politik dinasti di akhir-akhir masa jabatannya. Tapi itu yang menjadi sangat negatif bagi kehidupan bangsa negara, termasuk kehidupan kita di negeri ini. Begitu, Bung Enggi. Baik, dan yang tadi juga Anda telah paparkan terkait motif. Apakah munculnya relawan seperti ini, seperti juga relawan-relawan sebelumnya, merupakan upaya loyalis kepada Presiden Jokowi yang tidak lain untuk mendapatkan kue kekuasaan di pemerintahan yang akan datang, Bung? Saya pikir motifnya tidak jauh-jauh ya. Hampir semua gerakan yang ada di negeri ini, apa di negeri kapitalis, itu motifnya cuma dua. Dia motif kekuasaan, dari motif kekuasaan itu akan meraih akses-akses ekonomi atau mencari kekayaan. Jadi kalau kita lihat praktis, dia adalah ingin meraih atau minimal dekat dengan kekuasaan, dalam hal ini Pak Jokowi yang sedang berkuasa. Dengan diharapkan dekat dengan kekuasaan itu, dia mudah mendapatkan akses-akses ekonomi, atau bahasa gampangnya dengan akses ekonomi yang mudah itu akan mendapatkan kekayaan, tak akses proyek, tak akses tambang, tak akses yang mana izin dan seterusnya, dia akan bisa mendapatkan akses ekonomi tersebut, kemudian bisa meraih kekayaan. Jadi kalau lihat motifnya paling dua itu, karena tidak ada motif agamanya di situ, tidak ada motif ideologis di situ. Karena jelas-jelas disampaikan oleh pimpinannya yang mengatakan ingin membela Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang mengganggu kekuasaannya. Itu tuh saya pikir memang terucap dengan jelas, dan motifnya itu muncul dengan tegas. Jadi kalau kita lihat tidak jauh-jauh dari dua motif itu, yaitu motif politik dengan dekat dengan kekuasaan, dan dengan dekat kekuasaan itu bisa mendapatkan akses-akses ekonomi, sehingga motif politik dan ekonomi itu menyatu, sehingga ya dia akan meraih kekayaan dari situ. Nah, kalau dilihat apakah ini bagian dari proposal kepada penguasa setelahnya, saya pikir itu bisa kita lihat bagian dari image yang ingin dibentuk, bahwa orang yang sudah akan berakhir masa jabatannya pun dibela sampai berani mati. Apalagi kalau kekuasaan yang baru akan eh, berjalan dan baru akan menduduki kekuasaannya. Saya pikir ini tawaran menarik bagi penguasa berikutnya. Ya, saya pikir itu yang ingin pesan yang ingin disampaikan kalau menurut saya, dengan embel-embel berani mati itu dalam kategori pembelaannya kepada kekuasaannya, tanda kutip kalau orang mengatakan tidak ingin disebut merapat atau menjilat kepada kekuasaan, artinya dia memberikan tawaran kepada penguasa bahwa image yang dibentuk, dia berani mati demi membela kekuasaan. Dalam hal ini yang akan berakhir saja berani dibela sampai ada embel-embel berani mati, apalagi kalau kekuasaan itu baru akan diduduki atau bahkan memulainya. Tapi itu yang pesan yang bisa dibaca dan disampaikan kepada penguasa berikutnya, Bung Enggi. Baik, Bung Rocky, dan apakah para loyalis ini kedepannya bisa berubah situasinya ketika kondisi tidak kondusif dan saat Jokowi lengser, terlebih tanda-tanda yang mencuat sejumlah kasus hukum pun mulai mencuat seperti adanya dugaan gratifikasi terhadap anak klan Mulyono. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau lihat dari motifnya kan motifnya kekuasaan dan ekonomi, atau motif politik dan ekonomi. Jadi kalau kekuasaannya dia betul-betul tidak ada dan tidak punya pengaruh lagi, maka tentu dia akan merapat kepada kekuasaan yang punya pengaruh berikutnya. Maka tadi saya bilang kita bisa membaca ini adalah tawaran ataupun jualan image, bahwa dia ingin dinilai bahwa dengan pembelaan kepada kekuasaannya itu memberikan embel-embel nilai besar, yaitu berani mati bagi kekuasaan yang sudah di akhir masa kekuasaan atau di ujung.
berarti bagi kekuasaan yang baru dia akan merapat ke sana. Jadi ini memberikan sinyal bahwa sebenarnya kalaulah dia tidak ada lagi kekuasaan lagi, pasti dia akan merapat kepada kekuasaan yang lainnya lagi. Ini karakter politik oportunis hari ini. Hampir semua para politisi sekuler hari ini punya karakter yang sama seperti itu. Dia akan merapat kepada kekuasaan dan menerima tawaran kekuasaan yang punya akses-akses ekonomi lebih dekat. Jadi dengan akses kekuasaannya dapat, maka akses ekonominya bisa lebih dekat dan bisa dinikmati. Nah, itulah yang kita bisa lihat kenapa ada koalisi Indonesia Maju dari partai-partai yang awalnya agak sedikit ideologis, kemudian dia mengorbankan ideologinya, akhirnya bergabung dengan partai-partai sekuler yang lain. Dibentuklah dengan istilah koalisi Indonesia Maju itu. Itulah bergabung hampir semua partai politik di situ. Tidak lagi kita bisa bedakan mana partai nasionalis, mana partai sekuler, mana partai ideologis, mana partai agamis. Tidak bisa kita bedakan lagi. Jadi kalau dulu ketika mau pemilu ada partai yang sangat agamis, bahkan orangnya semua pakai pakaian simbol-simbol agama, bahkan membawa ayat-ayat dan seterusnya. Tetapi ketika pemilihnya memilih mereka, dia bergabung dengan partai nasionalis atau partai sekuler yang lain. Sehingga sebenarnya tidak ada bedanya seorang pemilih itu memilih partai nasionalis atau memilih partai sekuler dengan memilih partai ideologis atau memilih partai yang berbasis agama. Tidak ada bedanya. Karena ujungnya mereka bergabung menjadi satu, membentuk koalisi menjadi satu. Kalaupun membentuk undang-undang yang mereka bersama-sama merumuskan undang, kalau mereka ingin mengusung kandidat presiden sama juga. Kalau mereka ingin mengusung kandidat kepala daerah juga sama-sama mereka dasarnya bukan karena agama, bukan karena ideologis, tapi betul-betul karena pragmatisme. Ini yang terjadi, Bung Enggi. Jadi kalau kita lihat para politisi sekuler ini mendidik para konstituen para rakyat yang ada di bawahnya juga seperti itu, sangat oportunis sehingga kita tidak akan menemukan lagi karakter ideologis, karakter aktivis yang sangat ideal. Ini tidak akan ada lagi karena semua urusannya pragmatis, ukurannya kekuasaan dan ukurannya mendapat benefit ekonomi apa. Di situ kira-kira Bung Enggi hari ini yang terjadi. Dan apakah gerakan yang hadir ini tujuannya untuk menakuti para oposisi dan penerus kekuasaannya nanti, dan apakah keberadaan pasukan relawan pembela Jokowi ini berpotensi memperkeruh suasana politik dan sosial bangsa Indonesia yang sebetulnya sudah keruh sekali, Bung? Iya, kalau dia dibilang akan memperkeruh suasana politik yang sudah carut marut hari ini, bukan hanya memperkeruh, tetapi memberikan ancaman yang sangat serius. Karena dengan embel-embel pasukan berani mati, itu tantangannya ataupun high call untuk pengorbanan seseorang, yaitu sampai kepada pengorbanan tertinggi, yaitu kematian. Orang mengatakan pengorbanan biasanya korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, korban harta, dan hari ini dia memberikan panggilan tertinggi yaitu korban nyawa, berani mati. Saya pikir ini membahayakan dan mengancam sekali persatuan dan bisa memecah belah anak bangsa, yang ujung-ujungnya bisa membuat saling berhadapan-hadapan sesama anak bangsa, dan ini bisa menimbulkan korban jiwa karena targetnya berani mati gitu. Nah, ini menurut saya sangat riskan dan ini potensial untuk memecah belah sesama anak bangsa. Kalau dibilang apakah itu memberikan sinyal kepada oposisi agar tidak terlalu keras beroposan atau menyampaikan kritiknya, saya pikir itu pesan itu sampai bahwa para oposisi harus berpikir bahwa kalau menghadapi mereka nanti bisa bertemu dan resikonya adalah sampai kepada level berhadapan, bermusuhan, berkompetisi lagi tidak sehat dan akhirnya mereka rela terjadi korban, korban harta, korban darah, korban jiwa bahkan karena embel-embel pasukan berani mati itu. Saya pikir itu jelas-jelas memberikan ancaman yang serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kalau mereka mengatakan berani mati itu menghadapi siapa? Apakah menghadapi penjajah, mengusir penjajah Belanda,
mengusir asing dan asing yang merampas kekayaan alam di negeri ini? Tentu tidak, karena yang dihadapi tadi pesannya kepada para sesama anak bangsa, itu para oposisi yang melakukan kritik atau kritisi terhadap kekuasaan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka para penguasa akan menikmati kekuasaannya dengan nyaman sambil menikmati kekayaan alam dan aset-aset ekonomi yang ada. Kemudian menonton sesama anak bangsa yang satu membela kekuasaan, yang satu mengkritisi kekuasaan, bisa saling berhadapan, mereka ribut sendiri sesama anak bangsa ini, dan bahkan bukan sekedar ribut suara atau ribut fisik, tetapi bisa jadi sampai korban kepada kematian karena pasukan yang dibentuk adalah pasukan berani mati. Saya pikir ini sangat-sangat riskan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, bahkan bukan hanya memperkeruh kehidupan politik dan merenggangkan, mengancam persatuan kita, bahkan potensial memecah belah anak bangsa dan potensial mengorbankan nyawa anak bangsa ini. Dan ini harus dihindari, jangan diterus-teruskan. Saya pikir kepada sesama anak bangsa bisa menahan diri dan mendorong untuk berpikir lebih kreatif, lebih cerdas dan menahan emosinya, dan juga mendorong kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau berwenang untuk menyikapi dengan cepat, terutama pihak aparat dan wabil khusus kepada Pak Jokowi yang sebagai kepala pemerintahan, kepala negara sekaligus panglima tertinggi, harusnya menyikapi situasi ini dengan cepat dan kalau perlu dicegah untuk tidak terjadi korban yang lebih jauh, baik korban perasaan, korban tenaga, korban pikiran, dan seterusnya. Kita bisa bayangkan kalau ada 20.000 orang yang apel di Jakarta, berapa biayanya itu? Untuk sewa bis minimal 400 bis lebih lah kira-kira. Itu pasti udah keluaran uang miliaran rupiah. Belum kalau 20.000 itu sekali makan, ya sehari itu menghabiskan 100.000, sudah 2 miliar sendiri. Kalau dia menghabiskan uang saku untuk perjalanan masing-masing orang dikasih 100.000, sudah 2 miliar sendiri. Harga yang cukup mahal, bahkan besar, dan resikonya untuk memecah belah bangsa ini juga besar. Oleh karenanya, jangan biarkan negeri ini terpecah belah dan sesama anak bangsa saling berhadapan, sementara para asing dan ASEAN bisa menikmati kekayaan alam dengan leluasa, sementara sesama anak bangsa harus berhadapan-hadapan, bahkan embel-embelnya di ujungnya bisa berkorban, bahkan sampai korban nyawa karena berhadapan dengan pasukan berani mati. Ini tidak boleh terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bu Rocky untuk pemaparannya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan keras bagi kita bersama sesama anak bangsa. Jangan sampai pertumpahan darah karena hal yang remeh-temeh. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky. Mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.